Renungan Harian Jumat 3 September 2021 tentang keutamaan hidup Santo Gregorius Agung. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Gregorius Agung. Ia dilahirkan pada tahun 540 di Roma. Dia adalah seorang paus ke-64 dan salah seorang pemimpin yang terbesar dalam sejarah gereja karena ajaran-ajarannya membawa pengaruh bagi dunia. Selama 14 tahun ia memimpin gereja. Ia menulis banyak buku dan ia adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan bagi semua orang tanpa kenal latar belakang. Ia juga peka terhadap penderitaan orang banyak, dan karyanya yang terbesar adalah ia membuat lagu-lagu liturgi yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan musik Gregorian. Ia adalah paus pertama yang menggunakan gelar hamba dari para hamba Tuhan. Tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengalami banyak penderitaan. Namun ia tetap bekerja untuk gerejanya hingga akhir hayatnya. Saudara-saudari terkasih, teladan hidup Santo Gregorius menjadi inspirasi bagi kita dalam mengikuti Tuhan. Sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati, dalam spirit kerendahan hati, kita senantiasa melaksanakan ketiga hal ini, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Seperti Santo Gregorius yang berani meninggalkan segala harta kekayaannya demi mengikuti Tuhan, dan ia rela berkorban demi sesama. Hidup kita di dunia harus mengalami yang namanya pengorbanan. Kita berjalan untuk mencintai Dia, tetapi sambil menderita. Artinya bahwa walaupun kita dalam penderitaan, tetapi harus terus mencintai. Karena mencintai tanpa menderita tidak pantas dikatakan cinta. Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana arti terdalam dari kata mencintai. Kita dipanggil untuk menempatkan posisi kita di tengah-tengah penderitaan dan kecemasan dunia sekarang ini. Akan tetapi, bagaimana kita mau membantu saudara-saudara kita yang menderita kalau kita takut akan penderitaan itu sendiri? Bagaimana kita dapat membantu saudara-saudara kita yang menderita kalau kita masih diperbudaki oleh sikap mencari kenyamanan dan egoisme berlebihan dalam diri kita? Kita harus berani untuk memutuskan rantai perbudakan yang ada di dalam diri kita. Perbudakan dari segala bentuk kepentingan-kepentingan diri kita, dari rantai perbudakan egoisme diri kita, dan dari rasa takut untuk mengalami penderitaan dan kecemasan bersama saudara-saudara kita. Ketika kita melakukannya, berarti kita benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di akhir renungan ini, Santo Gregorius dalam refleksiannya, ia mengatakan bahwa barang siapa ditunjuk sebagai penjaga bagi umat, ia harus memilih hidup di ketinggian hingga ia dapat menolong mereka karena memiliki pemandangan yang luas. Demikian renungan kita pada hari ini. Tetap semangat dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Tuhan sayang kita semua. Amin.